Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Salbin Armandika dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan atau program studi D4 Sarjana Terapan Rekayasa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 1901070033. Saya akan menjelaskan tentang materi biokimia. Yang pertama adalah biokimia dan ruang lingkup. Biokimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme pada reaksi katalis di enzim. Ruang lingkup biokimia ada 5. Yang pertama, biokimia tanaman. Yang kedua, biokimia pakan atau pakan ternak atau gizi. Yang ketiga, biokimia tanaman. Yang keempat, biokimia kedokteran. Dan yang kelima, biokimia ternak. Yang kedua, karbohidrat dan turunannya. Karbohidrat memiliki fungsi yaitu sebagai pembangun, zat pembangun, dan sumber energi. Gula merupakan karbohidrat, akan tetapi tidak semua karbohidrat merupakan gula. Karbohidrat di muka bumi memiliki jumlah yang sangat melimpah dibandingkan dengan biomolekul apapun. Karbohidrat terdapat klasifikasi utama. Yang pertama, monosakarida, yaitu unit terkecil struktur karbohidrat. Yang kedua, disakarida, merupakan dua residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan ikatan yang disebut ikatan glikosida. Yang ketiga, oligosakarida, yaitu oligos yang artinya sedikit. Sedikit yang terikat 3 sampai kiranya 20 residu monosakarida. Yang keempat, polisakarida, polimer banyak kira-kira lebih dari 20 residu monosakarida. Monosakarida adalah unit terkecil pembangun karbohidrat yang paling sederhana karena tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula. Monosakarida mempunyai turunan yaitu sugar fosfat, deoxysugar, amino sugar, sugar alkohol, dan sugar exit. Yang kedua, disakarida dan turunannya. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui ikatan yang bernama ikatan glikosida dengan melepaskan molekul air. Disakarida memiliki 4 jenis turunan yaitu sukrosa atau sakarosa, maltosa,
laktosa, dan trehalose. Sukrosa adalah jenis molekul gula yang kita kenali sehari-hari, baik berasal dari tebu maupun dari bit. Selain ditemukan di tebu maupun di bit, sukrosa juga dapat ditemukan di dalam buah nanas dan wortel. Yang kedua, maltosa. Maltosa atau gula gandum tidak dapat terbebas di alam dan merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa yang bergabung. Di dalam tubuh maltosa terdapat 2 pemecahan amilum. Yang pertama, amilosa, yang ciri-cirinya larut dalam air, mempunyai struktur rantai lurus. Yang kedua, amilopektin, yang ciri-cirinya tidak larut dalam air, mempunyai struktur rantai bercabang. Yang ketiga, laktosa. Laktosa atau gula susu merupakan bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Laktosa adalah gula yang rasanya paling tidak manis, 1/6 dari manis glukosa, dan lebih sukar larut daripada disakarida lain. Intoleransi laktosa adalah masalah pencernaan. Ketika tubuh tidak dapat mencerna laktosa, yaitu salah satu bentuk gula yang terdapat pada susu dan produk lainnya. Dan yang keempat, trehalose. Trehalose seperti juga maltosa, terdiri dari 2 mol glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. Sebanyak 15% bagian kering jamur terdiri atas trehalose. Trehalose juga terdapat dalam serangga. Yang C, oligosakarida dan turunannya. Oligosakarida adalah gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di dalam adalah bentuk disakarida, seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang D, polisakarida dan turunannya. Polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik dengan polisakarida berupa karbohidrat yang tersusun hanya dari atom karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Berikut contoh polisakarida adalah pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan glukosa sebagai produk fotosintesis. Yang B, glikogen. Glikogen adalah salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh hewan pada manusia dan vertebrata lainnya. Glikogen disimpan dalam sel hati atau otot. Yang C, agarosa. Agarosa adalah gel yang digunakan dalam biokimia dan bioteknologi untuk elektroforesis dan kromatografi ukuran khusus yang merupakan metode penyortiran molekul besar dari ukuran dan muatan listrik. Yang D, selulosa. Selulosa adalah senyawa karbohidrat yang kompleks atau banyak rantai glukosa.
Yang protein adalah senyawa organik kompleks berbobot melalui molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein memiliki 8 manfaat bagi tubuh sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, perawatan dan perbaikan jaringan tubuh. Yang ketiga, pembentukan hormon. Yang keempat, pembentukan enzim. Yang kelima, zat pembentuk antibodi. Yang keenam, alat transportasi dan penyimpanan molekul tubuh. Yang ketujuh, menyeimbangkan cairan tubuh. Dan yang kedelapan, membantu menyeimbangkan pH tubuh. Yang berikutnya, senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup. Senyawa makro pada makhluk hidup adalah senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk menyediakan kalori bagi tubuh kita dengan unsur yang dibutuhkan dalam pertumbuhan badan, metabolisme, dan fungsi tubuh. Yang tergolong senyawa makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan senyawa mikro pada tubuh makhluk hidup adalah senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup dalam jumlah yang kecil untuk membantu tubuh dalam mencakup kebutuhan sehari-hari, dan makhluk hidup seperti manusia dalam sehari-harinya membutuhkan sekitar 100 mg senyawa mikro, dan yang tergolong dalam senyawa mikro adalah zat besi, magnesium, garam, vitamin, mineral, dan masih banyak lagi. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi enzim dan enzimatis. Reaksi enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik). Sedangkan reaksi enzimatis adalah reaksi kimia yang dalam bereaksi membutuhkan waktu lebih cepat dengan kecepatan dalam bereaksi sangat cepat serta energi aktivasi yang dimilikinya adalah rendah. Contoh yang sangat menarik dalam reaksi katalis enzimatik adalah urease yang merupakan katalis terbaik bagi urea untuk dikonversi ke amonia dan karbon dioksida. Urea yang nama senyawanya adalah CONH2 dua kali ditambah oksigen ditambah air menjadi 2 amonia ditambah CO2 karbon dioksida. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.